Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang dibaca dulu ya kompetensi intinya. Ada kompetensi 3.1, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar 4.1, yaitu kompetensi dasar keterampilan. Kita akan mulai dengan apa pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Observasi secara etimologi atau bahasa mempunyai arti melihat dan memperhatikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi berarti tinjauan secara cermat. Teks ini memiliki ciri-ciri. 1. Objek yang dibahas adalah objek tunggal. 2. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 3. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan. 4. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang. Dan 5. Informasi teks haruslah aktual dan terbukti kebenarannya. Selain ciri-ciri, teks ini juga mempunyai sifat, yaitu ada 3. Informatif, komunikatif, dan objektif. Informatif adalah memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Sedangkan komunikatif menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Dan objektif berarti harus sesuai dengan informasi yang sebenarnya atau fakta yang terjadi. Untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi yang pertama pernyataan umum dan yang kedua aspek yang dilaporkan. Isi aspek yang dilaporkan dibagi 2, yaitu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pada bagian pernyataan umum atau definisi umum, biasanya hanya menjelaskan informasi umum mengenai objek yang telah diamati. Misalnya, kamu mengobservasi kupu-kupu, maka pernyataan umumnya haruslah berisi hal yang paling umum mengenai kupu-kupu. Contohnya, kupu-kupu merupakan hewan insekta yang bersayap. Selanjutnya, pada aspek yang dilaporkan menjadi 2, yaitu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Deskripsi bagian menceritakan bagian-bagian objek yang diamati, sedangkan deskripsi manfaat berisi kalimat atau paragraf yang menjelaskan manfaat dari objek penelitian. Contohnya, setelah kamu mengobservasi kupu-kupu, maka deskripsi bagiannya dapat kamu tulis bagian-bagian tubuh kupu-kupu. Salah satunya dapat berupa sayap. Nah, pada deskripsi manfaat dapat kamu tulis salah satu fungsi dari sayap kupu-kupu tersebut. Dalam paragraf pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan dapat dituliskan seperti ini. Setelah kita mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, maka sekarang saatnya kita mengidentifikasi hasil teks laporan hasil observasi. Ada 2 teks yang akan kita identifikasi. Yang pertama teks mengenai sampah, yang kedua teks mengenai kelinci. Bacalah terlebih dahulu teks berikut ini dengan seksama. Setelah itu, cobalah untuk mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umumnya terletak pada paragraf pertama. Ini dapat kita lihat bahwa dalam paragraf pertama ini terdapat definisi umum mengenai sampah. Nah,
Definisi bagiannya terletak pada paragraf 2 dan 3. Hal ini dapat kita lihat pada paragraf 2 dan 3 menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah. Dan definisi manfaat terletak pada paragraf keempat atau paragraf terakhir. Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan mengenai daur ulang sampah anorganik oleh industri rumah tangga sebagai peluang usaha. Bagaimana? Apakah sudah paham mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi? Jika kamu masih bingung, coba perhatikan satu lagi contoh mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Sama seperti teks yang pertama tadi, silahkan dibaca terlebih dahulu teks berikut ini dengan seksama. Pernyataan umum teks tersebut terletak pada paragraf pertama. Hal ini dapat dilihat dari definisi umum kelinci sebagai hewan mamalia. Selanjutnya, definisi bagian terletak pada paragraf 2 dan 3, sedangkan definisi manfaat terletak pada paragraf ketiga. Pada definisi bagian, kita dapat mengetahui berbagai jenis kelinci. Selain itu, kita juga dapat mengetahui makanan-makanan yang dapat dimakan oleh kelinci. Sedangkan definisi manfaat yang terdapat pada akhir paragraf 3 dapat kita ketahui dari kalimat yang menyatakan bahwa daging kelinci dapat mengobati penyakit asma. Bagaimana anak-anakku? Mudah bukan mengidentifikasi teks laporan hasil observasi? Oke, selamat belajar, tetap semangat dalam taat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.